Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penilai uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nurdianti Astri Dewi, NIM 24104182530. Saya bertugas di Man 2 Jembrana, Provinsi Bali, mengampu mata pelajaran SKI. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini tanggal 9 Mei 2025 saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran SKI dengan materi latar belakang berdirinya Daulah Umayyah menggunakan pendekatan TIPEK. Seperti apa videonya? Mari saksikan. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah jiwa nasionalis kita, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Kepada Rahma, mohon ke depan untuk memimpin teman.
yang terakhir menyajikan informasi dalam bentuk presentasi digital mengenai latar belakang Daulah Umayyah. Nah, jadi di sini bentuk presentasi digital. Ya, jadi kita di sini belajar menggunakan teknologi. Ya, kemarin sudah saya infokan suruh membawa HP. Ya, nanti kalian ibu akan bagi kelompoknya. Kemudian kalian akan ibu suruh membuat PowerPoint di Google Slide. Ya, nanti kita akan belajar bersama. Kemudian nanti PowerPoint-nya kirim ke ibu dan kita tampilkan di layar dan kelompok akan mempresentasikan di depan. Ya, paham ya? Nah, sekarang akan ibu bahas sedikit. Apa itu Daulah Umayyah? Ya, jadi Daulah Umayyah itu adalah kerajaan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah berakhir kepemimpinannya, digantikan oleh Daulah Umayyah. Ya. Nah, kemudian didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu siapa, Bu? Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini memiliki garis keturunan yang sama dengan Utsman bin Affan. Ya, jadi berdirinya Daulah Umayyah ini tidak jauh dari meninggalnya Utsman bin Affan. Ya, ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, Muawiyah bin Abi Sufyan ini menuntut haknya untuk menggantikan Utsman bin Affan. Kenapa kok Muawiyah bin Abi Sufyan ini meminta hak? Karena merasa memiliki satu garis keturunan yang sama. Ya. Tetapi di satu sisi umat Islam tidak setuju kalau Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi khalifah. Umat Islam lebih memilih Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Nah, karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak terima ketika Ali diangkat menggantikan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan propaganda, melakukan fitnah secara besar-besaran sehingga terjadilah perang saudara. Ya, salah satunya adalah perang sifil. Ya, perang sifil itu terjadi selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Kenapa kok berhenti? Karena ada peristiwa yang namanya arbitrase. Ada proses tahkim atau arbitrasi. Nah, apa sih tahkim itu? Apa sih arbitrase itu? Ibu punya sebuah tayangan, ya. Nah, tugas kalian adalah perhatikan video berikut, ya. Nanti kalian akan paham apa sih arbitrase itu, apa sih tahkim itu, ya. Nah, sekarang kita simak bersama-sama peristiwa tahkim. Ini peristiwa tahkim dan arbitrase, silakan disimak, ya. Nah, setelah tadi sudah kita tonton bersama video pembelajaran tentang peristiwa tahkim atau arbitrase, sekarang ibu punya pertanyaan. Bagaimana jika Anda atau kalian hidup di masa itu, di masa Daulah Umayyah? Apakah akan mendukung Ali, Muawiyah, atau menjauh dari konflik? Coba siapa yang mau berpendapat? Coba Areta dulu. Saya akan mendukung Muawiyah karena ia adalah pemimpin berpengalaman yang sudah lama menjadi gubernur di Syam dan mampu menjaga stabilitas wilayahnya di tengah konflik dan ketidakpastian
menjauh dari konflik. Siapapun yang kalian pilih, ya, kedua tokoh tersebut, ya, baik Ali bin Abi Thalib maupun anaknya yakni Hasan bin Ali ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjaga kelangsungan Islam pada masa setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok. Ya. Kemarin itu kan kita sudah mengadakan ulangan, ya, yang nilainya bisa dianggap lumayan. Itu ada 4 orang, yaitu Gisel, kemudian Luisa, kemudian Rahma, dan juga Areta. Nah, keempat anak ini Ibu pisahkan kelompoknya, ya. Nanti bisa jadi tutor sebaya buat teman-teman, ya. Nah, Ibu bagi kelompok. Kelompok 1 nanti langsung duduk sama kelompoknya, ya. Areta, kemudian Alfia, Faiz tadi nggak sekolah, ya. Terus Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas latar belakang pendirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Dominasi Bani Umayyah di pemerintahan sejak masa Utsman. Bani Umayyah, khususnya keluarga Umayyah, Muawiyah, sudah memegang banyak posisi penting sejak masa. Tadi kita sudah belajar tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah, ya. Dari peristiwa meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Daulah Umayyah, kemudian peristiwa tahkim, dan kita juga sudah membuat PowerPoint dengan menggunakan Google Slide. Sudah bisa kan menggunakan Google Slide? Nah, mungkin nanti bisa diterapkan di mata pelajaran yang lainnya, ya. Nah,
Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Erika, Saya belajar tentang sebab-sebab berdirinya Daulah Umayyah, termasuk konflik setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, peristiwa Takhir dan perang Muawiyah bin Abi Sufyan dalam pembentukan pemerintahan baru. jadi kita sudah mempelajari tentang sebab-sebab berdirinya Daulah Umayyah, kemudian konflik-konflik yang terjadi, kemudian keadaan Islam setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, sehingga berdirilah Daulah Umayyah. Ya. Kemudian nilai apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang mau angkat tangan? Saya Bu. Oh, Fahri, coba Fahri. Saya belajar bahwa perpecahan dalam umat bisa sangat merugikan dan penting sekali menyelesaikan konflik dengan adil, bukan hanya dengan kompromi. Jadi menurut Fahri, ya, nilai yang kita dapatkan dari belajar hari ini adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan adil dan tidak hanya mementingkan kompromi politik. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham sampai sini? Sudah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang siapa saja tokoh-tokoh dari dinasti Umayyah. Ya, bisa dicari referensinya di rumah. Dah, cukup sampai di sini? Sudah paham hari ini? Sudah. Silakan duduk yang rapi, duduk yang bagus. Duduk yang bagus dulu. Kita simpulkan bersama. Daulah Umayyah adalah dinasti pertama setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Paham ya sampai sini ya? Silakan sekarang ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Fahri. Siap berdoa. Doa mulai. Bismillah.